keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperingkat, hidup cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami.
Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, kubuang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengucukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib
Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, dan kita lanjutkan dengan pelayanan firman yang kelihatan, perjamuan kudus, roti lambang tubuh Kristus, anggur lambang darah Kristus. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan bersama-sama dengan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena itu bimbing kami Tuhan, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan juga mengikuti perjamuan kudus ini. Berbicaralah kepada kami, biar kami mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Cawan keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu yang lalu ada film The Passion of Christ. Walaupun tak sependapat dengan film itu karena mengumbar penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan, di mana dalam film itu dipertontonkan penyiksaan yang luar biasa kepada tokoh Yesus sampai berdarah-darah dan kulitnya tercabik-cabik. Tapi itu kira-kira dapat menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Yesus pada waktu dulu untuk menebus umat manusia dari dosa-dosanya. Apalagi saat diputuskan hukumannya disalib, dalam perjalanan menuju salib dan saat disalibkan, sungguh penderitaannya amat sangat dirasakannya, di mana Yesus sambil memikul salibnya dipukuli, dicambuk, diludahi sampai disalibkan. Yesus menanggungnya sendirian. Semuanya dialami, dijalani oleh Yesus hanya karena mau menyelamatkan umat manusia dari cengkraman jerat maut. Penderitaan yang amat sangat. Mungkin ada yang bertanya, apakah Yesus sudah tahu sebelumnya bahwa itulah yang akan ditanggungnya kalau dia mau menuruti perintah Bapaknya? Jangan-jangan Yesus belum tahu sebelumnya bahwa memikul salib itu amat berat. Penderitaannya amat sangat berat. Jawabnya, sudah. Yesus sudah tahu. Di Lukas pasal 22 ayat 42,
saat Yesus bergumul di Taman Getsemani, dalam komunikasinya dengan Bapanya di sorga, Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi sebenarnya karena begitu beratnya salib itu, penderitaan yang akan ditanggungnya itu, Yesus sebagai manusia ingin agar tidak usah ditanggungnya. Ambillah cawan ini, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi sebagai anak yang taat kepada Bapanya, Yesus katakan, "Jangan kehendakku, kehendak-Mu jadilah." Jadi yang dilakukan, yang dijalani oleh Yesus bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapanya yang di surga. Sebab yang diinginkan oleh Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya di surga. Sebab Yesus datang ke dunia untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Jadi Yesus tidak mau kalau demi keinginannya atau demi kehendaknya sendiri sebagai manusia, ia menolak atau tidak menjalankan kehendak Bapa. Maka dalam ketaatan kepada Bapa, Yesus disalibkan sampai mati. Jadi Yesus menanggung derita dalam kesadaran. Dia rela menanggung penderitaan salib itu. Jadi bukan dia tidak tahu beratnya penderitaan itu. Yesus tahu persis penderitaan yang akan ditanggungnya dan siap menanggungnya tanpa penyesalan. Sampai tadi kita baca di ayat yang ke-46, bacaan kita tadi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus jalani hidup, penderitaan, dan kesusahan itu di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, ada 2 atau 3 kelompok orang yang menyaksikan penderitaan Yesus sampai mati di kayu salib pada waktu itu. Yang pertama adalah yang diceritakan dalam ayat ke-47, yaitu kepala pasukan. Setelah kepala pasukan itu menyaksikan penderitaan Yesus dan mengapa dia menanggung itu, yang adalah untuk keselamatan umat manusia, maka kepala pasukan itu berkata, "Sungguh orang ini, Yesus ini adalah orang benar." Dan dia pun memuji dan memuliakan Allah. Kelompok yang kedua adalah orang banyak, para penonton yang berkerumun, yang menyaksikan peristiwa Yesus disalibkan itu. Setelah mereka melihat bahwa apa yang dialami oleh Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia, maka mereka pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Tanda menyesal. Bahwa mereka menyesal sebab sebenarnya menurut mereka Yesus benar. Ayat 48 tadi itu dituliskan. Tetapi hanya sampai di menyesal saja. Tidak disebut mereka bertobat. Setelah mereka tahu Yesus benar, bahwa Yesus anak Allah, taat kepada Bapanya, dan berbuat benar di hadapan Allah, mereka menyesal. Tetapi tidak ada sikap selanjutnya. Beda dengan kepala pasukan yang diceritakan tadi, yang akhirnya memuji dan memuliakan Allah. Mereka, orang banyak itu, hanya tahu dan menyesal. Mungkin hampir sama dengan Yudas, yang kemudian tahu bahwa dia salah, lalu menyesal atas perbuatannya mengkhianati Yesus. Tetapi Yudas hanya menyesal, tidak bertobat, malahan bunuh diri. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat. Tadi ayat 49 itu dikatakan. Mereka menyaksikan peristiwa itu dari jauh. Tidak diceritakan apa yang mereka lakukan saat itu. Tetapi tentu mereka lah yang kemudian menceritakan tentang kesengsaraan Yesus itu kepada orang lain. Termasuk perempuan-perempuan yang kemudian datang ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus, yang ternyata
Yesus sudah bangkit dari kuburnya itu. Saudara-saudara, sekarang sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Menerima cawan, minum cawan. Kita akan makan roti atau panganan yang sudah kita persiapkan sendiri sebagai lambang tubuh Kristus. Dan juga kita akan minum anggur atau teh atau sirup di gelas yang kita persiapkan sendiri sebagai lambang darah Kristus. Kita alami semua ini, perjamuan di rumah-rumah, tidak di gedung gereja, karena penderitaan yang kita alami, yang seluruh dunia alami karena virus corona. Kita mau menanggung penderitaan dalam penderitaan Yesus yang tidak menolak cawan, tetapi mau menanggung derita itu karena ketaatan kepada Bapa di sorga yang menyerahkan hidupnya di tangan Bapa di sorga. Kita semua mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka tidak usah ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Sebab Tuhanlah yang menugaskan kita di dunia ini. Maka biarlah Dia yang bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita. Maka marilah kita bekerja dengan baik di tempat kerja kita, di mana kita berada masing-masing, sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita kerjakan tugas kita dengan baik, bahkan kita lakukan tugas pekerjaan kita sehari-hari dengan sangat baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi dengan mengikuti perjamuan kudus saat ini, sama seperti Yesus yang tidak menolak, melainkan menerima cawan itu, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau berkata dalam menghadapi segala situasi, termasuk situasi karena corona saat ini, dengan mengatakan, janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Kita tahu kehendak Tuhan pastilah baik bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Sekarang dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan sisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini,
kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, sekarang mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh, tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan dari barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini atau panganan yang kita sudah persiapkan adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk pengampunan dosa kita. Makanlah. Sekarang cawan atau gelas berisi minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keselamatan kita. Minumlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas. dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku
Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Air hayat Golgota,
Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari-Mu dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.